A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan tafsir surat Al-Infitar ayat yang ke-13. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Imam Ibnu Asakir telah meriwayatkan di dalam biografi Musa Ibnu Muhammad dari Hisham Ibnu Amr, dari Isa Ibnu Yunus Ibnu Abu Ishaq, dari Ubaidillah Ibnu Muhairik, dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad SAW yang telah bersabda, Innama sammahumullahul abrara li'annahum barul aba'a wal abna. Sesungguhnya Allah menamai mereka dengan sebutan abror karena mereka berbuat baik kepada orang-orang tuanya dan juga kepada anak-anaknya. Lanjut ayat yang ke-14. Wa innal fujara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya kemudian Allah menyebutkan apa yang dialami oleh orang-orang yang durhaka, yaitu dimasukkan ke dalam neraka jahim dan mendapat azab yang kekal. Karena itulah maka disebutkan oleh firman-Nya, yaslaunaha yaumaddin. Surat Al-Infitar. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 yaitu yang disebutkan tadi, yaslaunaha yaumaddin. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, yakni di hari perhitungan amal perbuatan dan pembalasan, yaitu pada hari kiamat. Wa ma hum anha bighaibin. Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Tidak dapat keluar dari neraka itu. Imam Ibnu Katsir mengatakan mereka tidak pernah absen dari azab Allah Subhanahu wa taala barang sesaat pun, dan tidak pernah pula diringankan azab itu dari mereka. Tidak pernah diringankan. Permintaan mereka yang menginginkan kematian atau istirahat dari azab tidak diperkenankan, walaupun hanya barang sehari. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Ayat yang ke-18. Summa ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Ayat yang ke-19. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya tiada seorang pun yang dapat memberikan pertolongan kepada orang lain dan tidak pula menyelamatkannya dari azab yang dialaminya, terkecuali dengan seizin Allah dan bagi siapa yang dikehendaki dan diridhoinya untuk mendapatkan pertolongan atau syafaat. Dalam tafsir ini sebaiknya kami kemukakan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan, Hai Bani Hashim, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Aku tidak memiliki kekuasaan dari Allah terhadap kalian barang sedikit pun.
Ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad kepada keluarganya. Hal ini telah disebutkan di dalam akhir tafsir surat Asy-Syu'ara. Karena itulah maka disebutkan dalam firman berikutnya, wal amru yauma idzil lillah, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Infitor. Maka Nabi Muhammad ini menasihati keluarganya sendiri, hai Bani Hasyim, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Aku tidak memiliki kekuasaan dari Allah terhadap kalian barang sedikit pun. Imam Qatadah telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, yaitu hari ketika seorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Demi Allah, segala urusan di hari sekarang pun berada di tangan kekuasaan Allah, tetapi di hari itu tiada seorang pun yang menyayanginya. Nah, kita ini memang benar-benar yang menyelamatkan diri kita ini adalah diri kita sendiri. Dan syafaat-syafaat yang diberikan pada Rasulullah, yang diberikan pada orang-orang soleh, itu pun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bishawab.